Resum, dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang militer. Penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 memberi dampak besar dalam bidang militer, baik secara positif maupun negatif. Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia untuk mendukung kepentingan mereka, namun tanpa disadari hal ini juga turut membentuk dasar militer Indonesia pasca kemerdekaan. Pembentukan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 pada bulan Oktober. Tujuannya melatih pemuda Indonesia untuk membantu pertahanan Jepang dari serangan sekutu. Peta menjadi wadah pelatihan militer yang pertama kali memperkenalkan kedisiplinan, taktik tempur, serta struktur organisasi militer modern bagi pemuda Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, banyak ex-anggota Peta menjadi tokoh penting dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat TNI, seperti Sudirman. Pembentukan GPKS, Gerakan Pemuda Kaum Sabilillah, merupakan gerakan militer berbasis agama yang dibentuk di daerah seperti Sabilillah di Jawa Timur dan Hizbullah di daerah lain. Awalnya dibentuk untuk mendukung kepentingan Jepang, namun berubah arah menjadi wadah perlawanan dan perjuangan kemerdekaan. Organisasi ini memberi semangat juang berbasis keagamaan kepada para pemuda. Perubahan pola perang. Jepang memperkenalkan taktik gerilya, metode pertahanan yang adaptif. Pendekatan ini menjadi inspirasi bagi para pejuang Indonesia saat Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pola ini lebih fleksibel dibandingkan taktik konvensional yang digunakan oleh Belanda. Meningkatnya kesadaran nasionalisme. Meskipun awalnya dimanfaatkan oleh Jepang, pelatihan militer justru menyamai semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Kesempatan berorganisasi dan berlatih senjata menjadi bekal penting saat masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1949. Pembentukan organisasi seni militer lain. Jepang juga membentuk organisasi seperti Seinendan atau organisasi pemuda, Keibodan atau polisi pembantu, dan Fujinkai atau organisasi wanita. Tujuan untuk mendukung mobilisasi perang Jepang, tapi organisasi ini secara tidak langsung melatih disiplin dan solidaritas nasional. Dampak negatif eksploitasi dan kekerasan. Banyak rakyat Indonesia dipaksa menjadi romusa, kerja paksa, termasuk membangun jalur kereta dan benteng pertahanan Jepang. Ribuan orang meninggal karena perlakuan buruk, kelaparan, dan penyakit. Militer Jepang sering menggunakan kekerasan terhadap rakyat sipil, termasuk tindakan represif terhadap perlawanan. Warisan kekuatan militer Indonesia. Setelah Jepang menyerah, banyak senjata Jepang disita dan digunakan oleh pejuang Indonesia. Ex-tentara Peta dan anggota organisasi militer Jepang lainnya langsung membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal TNI. Para tokoh militer lulusan Jepang, misalnya Jenderal Sudirman, memainkan peran vital dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan, penjajahan Jepang di bidang militer memberi kontribusi penting pada pembentukan kekuatan militer Indonesia. Meskipun banyak aspek negatif seperti eksploitasi dan kekerasan, namun pengalaman militer yang diperoleh rakyat Indonesia menjadi bakal utama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, masa pendudukan Jepang menjadi masa transisi penting dalam sejarah militer Indonesia.